Halo Moms and Dad, jumpa lagi dengan saya Listia sebagai host hari ini. Kita jumpa lagi di Bincang Santai bersama Paul the Consultant. Oke, di episode kali ini kita kembali kedatangan tamu. Siapa itu? Ayo bisa tebak nggak? Oke, dia adalah CEO Asa Berdaya Ekspor Relasi Diri dengan nama Adriana Amalia MC Psikolog. Mari kita sambut. Halo Miss Amel. Selamat siang. Selamat siang. Gimana nih kabarnya hari ini, Miss? Hari ini luar biasa. Kemarin di luar gimana, Miss? Panas ya hari ini ya? Panas. Tapi hati adem karena mau ngobrol yang adem-adem ya hari seru ini ya. Hari ini kita mau bicara tentang apa tuh, Miss? Kita mau ngobrolin tentang stress management. Tadi kalau ngomongin cuaca panas, suka stres gitu ya, macet dan lain sebagainya. Kita sekarang mau ngademin diri. Gimana sih cara menghadapi itu semua? Wow, seru tuh kayaknya. Oke, tunggu dulu, Moms and Dad, sabar dulu. Jangan keburu-buru. Kita mau kenal lebih dekat lagi dengan narasumber hari ini. Miss, saya panggil Miss Amel aja ya. Boleh. Oke, Miss Amel, boleh nggak sih diceritain sedikit aja ya, sedikit sebanyak boleh ya, terserah. Asal 1 jam 2 jam nggak apa-apa ya, Moms and Dad ya. Oke, dikenalin aja Miss supaya nggak kenal makan nggak sayang kan. Jadi intinya siapa sih Miss Amel ini supaya Mom and Dad di rumah, oh ini yang namanya Miss Amel itu bergerak di bidang apa, biasanya sehari-hari pekerjaannya apa, seperti apa. Boleh nggak sharing sedikit ke Moms and Dad di rumah? Boleh. Oke. Ya, jadi Moms and Dad, perkenalkan saya dengan Adriana Amalia, boleh dipanggil Amel gitu biasanya ya. Saya seorang psikolog, kurang lebih sudah 6-7 tahun ini berkarya sebagai psikolog klinis dewasa. Jadi menanganinya isu-isu dari SMA terus ke dewasa, termasuk juga family biasanya gitu ya. Jadi profesi psikolog klinis dewasa banyak di area konseling dan terapi, tapi juga senang sebetulnya sudah hampir 6 tahun ini senang sekali dengan intervensi atau penanganan di keluarga. Wah, itu gitu. seru banget, keluarga ya. Keluarga ya. Nah, dan kalau di kantor sendiri, saya CEO dari Asa Berdaya. Asa Berdaya ini fokusnya sebagai social enterprise di bidang kesehatan mental. Jadi selain berbisnis, kami juga banyak melakukan aktivitas sosial untuk membantu pemberdayaan masyarakat di area kesehatan mental. Wow, Gitu. Jadi belakangan ini kerjaannya kalau di kantor banyak kerjanya ke komunitas, ke perusahaan, ke family gitu ya. Kalau di praktek pribadi itu banyak ke individual konseling dan terapi dan juga menangani keluarga. Isu-isu yang berkaitan dengan keluarga. Dan baru saja di 3 bulan lalu selesai certified hypnotherapist, habis sekolah selama 3 bulan dari Adiwe Gunawan Institute, juga baru lulus. Jadi belakangan ini lagi banyak praktek juga hipnoterapis. keren banget. Hipnoterapi ya, itu sangat tidak asing di telinga kita. Hipnoterapi. Oke. Mungkin nanti kita bisa sedikit-sedikit sharing tentang itu ya. Oke, kembali ke topik tentang stress management. Gimana sih caranya untuk kita memanage stres kita? Sekira-kira sebetulnya stres itu sendiri artinya apa sih, Mi? Iya ini kayaknya bahasa yang umum banget ya. Gue stres nih, aduh pusing nih, stres nih gitu ya. Stres tuh apa sih? Jadi singkatnya, stres itu adalah reaksi. Ya, reaksi dari psikologis ya, batin, mental, sama fisiologis atau tubuh terhadap situasi, kejadian yang kemudian berdampak sama diri kita. Kejadian ini bisa dari dalam diri maupun luar diri. Pernah nggak Moms and Dad lagi ada kejadian gitu ya, kecil, nanti udah sebulan kemudian, seminggu kemudian, ngapain sih saya semarah itu ya gitu. Nah ini artinya kejadiannya mungkin nggak besar, tapi kemudian kita gede-gedein karena kita lagi di kondisi stres. Atau kemudian yang kedua adalah kondisi stres itu datang dari luar. Macet, cuaca panas, masa pandemi, itu semua dari faktor eksternal. Nah, singkatnya adalah dari dalam diri kita maupun luar bisa membuat kita ngerasa stres. Sehingga kita ngasih tanda-tanda tuh ya, tanda-tanda stres di diri kita muncul gitu. Biasanya ada 3 faktor nih yang bisa kita kenali. Yang pertama adalah adanya situasi yang berubah. Kedua, adanya situasi yang mengancam. Yang ketiga adalah situasi yang nggak terkendali atau nggak terkontrol. Boleh diulang nggak? Yang pertama tadi apa, Mi? Perubahan ya. Mungkin perubahan sesuatu dari yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Langsung ting
Anak-anak tiba-tiba sekolah gitu. Kita bahas tentang itu. Perubahan yang pertama. Yang kedua apa, Miss? Yang kedua adalah situasi yang mengancam. Oke. Mengancam kesehatan, psikologis, deg-degan. Yes. Termasuk pandemik ya berarti ya. Betul. Kembali lagi tuh tentang corona ya. Covid bisa tumbuh lagi kayak gitu. Iya, mengancam, betul. Perubahan. Yang kedua adalah mengancam, kondisi yang mengancam ya. Yang Ketiga adalah nggak terkendali. Kita mau nyelesain tapi di luar kuasa kita atau kita nggak pernah menghadapi situasi yang kayak gitu. Gini Miss, sekarang saya mau tanya. Tadi kan udah dijelaskan tuh faktornya apa, kemudian ini. Kira-kira Miss, kalau misalkan yang namanya stres itu bisa ke siapa aja sih Miss kayak gitu. Bayi bisa stres Miss? Apakah hanya untuk orang tua aja atau mungkin dewasa aja atau bagaimana Miss? Oke. Ini pertanyaan dan pernyataan yang menarik juga ya. Banyak orang tanya kalau kita masih kecil emang bisa stres. Anak-anak emang bisa stres. Anak-anak kan tugasnya itu aja gitu ya. Yang harus stres dulu ya. Gitu ya. Jadi yang bisa stres itu semua orang tuh bisa mengalami stres. Kenapa sih sebetulnya gitu ya? Dari kita dikandung gitu, kita sudah pikiran bawah sadar kita udah aktif sampai sekitar usia 5-6 tahun, dimana pikiran bawah sadar kita juga melindungi kita. Supaya kita nggak sakit perut karena kelaparan, maka dia nangis ya. Kemudian supaya kita nggak disakiti atau kita jadi disayangi orang tua atau keluarga gitu ya, kita misalkan nangis dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dari kecil pun kita sudah bisa mengalami hal-hal itu. Ya, stres termasuk mungkin anak-anak lebih di usia-usia kecil gitu ya, lebih stres tentang biologis. Kalau kita nggak makan aja kan ya, rasanya pusing atau uring-uringan ya itu ya. Itu saya juga tahu ngegas, Godzilla-nya keluar. Jadi kalau ada masalah makan dulu ya itu aja udah bisa bikin stres. Jadi sebetulnya dari kita kecil pun kita sudah bisa mengalami hal-hal itu. Nah, hal kita pikir itu sederhana, tapi bisa menjadi stres itu sendiri. Yes, karena badinya, tubuhnya lagi nggak function sesuai. Misalkan harusnya kita makan, tiba-tiba kita nggak makan, telat makan atau lupa dikasih makan gitu ya. Akhirnya kemudian tubuh kita stres kan. Mana nih biasanya aku sudah dapat makan jam segini. Jadi mom and dad jangan lupa makan, jangan terlambat makan, dan jangan lupa memberi makan anak-anak kita. Karena pada saat anak-anak butuh makan, tapi kalau nggak diberi makan bisa stres. Ingat ya, stres itu bukan hanya untuk orang dewasa, anak-anak juga bisa stres. Oke, ini udah bicara tentang banyak hal nih. Sekarang mau tanya, kalau sudah stres Miss, bagaimana kita mengatasinya? Kadang tuh kan seringkali kalau misalkan ada beberapa pertanyaan dari temen ya, kalau dibilang stres gue, terus saya tanya, kamu stres apa sih? Gak tahu, pokoknya gue stres gitu. Nah, karena kan somehow ada ya beberapa orang yang tidak menyadari kalau bahwa dirinya sedang stres ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja kayak gitu. Nah, apalagi kayak misalkan menilai diri sendiri, padahal kan sekarang banyak ya Google kayak gitu, saya stres nih kondisinya. Nah, terkadang Google ini kan agak membahayakan ya. Misalkan kondisi saya ada ciri-ciri ini, terus mendiagnos sendiri bagaimana saya, berarti saya kena bipolar nih, saya kena stres nih, kena ini. Nah, itu kan makin jadi akhirnya kemana-mana ya. Gimana sih Miss kayak menghadapi kalau misalkan kita udah tahu nih kita udah stres, kita harus bagaimana? Menarik banget. Ini kaitan self diagnose ya. Aku normal nggak sih? Ini tuh nggak apa-apa nggak sih? Pertama kita jawab ini dulu. Stres itu tergantung sama apa yang penting atau bagaimana sudut pandang kita. Ada orang kalau macet stres banget, ada orang kalau macet ya udah santai aja. Namanya masih dikasih pekerjaan di jalan, bisa pergi tempat kerja, ya udah santuy aja gitu ya. Nah, jadi stres itu tidak akan menjadi stres, masalah tidak akan jadi masalah kalau kita nggak jadiin masalah. Itu kunci pertama. Ya, jadi kacamata kita terhadap situasi itu jadi penting. Apakah itu masalah yang harus kita gimana nih, atau sebenarnya ya udah selesaiin aja, jalanin aja. Jadi sudut pandang itu penting. Yang kedua adalah sekarang kita ngelihat bahwa semua orang gitu ya, boleh nggak sih sebenarnya self diagnose? Semua orang pasti pengen menjawab dirinya tuh kayak apa sih, aku normal nggak sih, kayak gini tuh tepat nggak sih gitu. Yang paling sering disebut dengan self diagnose adalah dengan pengetahuan kita, dengan apa yang kita miliki, kita berusaha menebak-nebak gejala, kondisi kita,
keadaan kita, emang tujuannya baik untuk paham. Tetapi pemahaman itu perlu dilengkapi oleh orang-orang yang memang expert di bidang itu untuk kemudian benar-benar menilai itu tuh benar-benar masalah atau bukan sih. Jangan-jangan itu situasi yang biasa aja tapi kita pikirin terus lama-lama ya jadi stres. Atau itu beneran masalah yang sangat besar yang perlu disolusikan. Maka sebenarnya kalau kita lihat self-diagnose, niatnya baik untuk memahami diri, tetapi mungkin pengetahuan, kapasitas kita, pendidikan, kompetensinya terbatas untuk bisa menilai dengan kredibel atau dengan lengkap situasi kesehatan mental yang kita alami. Jadi sebenarnya orang boleh nggak sih berasumsi tentang diri? Ya tentu saja boleh gitu ya, tapi jangan melakukan tindakan-tindakan langsung berdasarkan asumsinya. Cek dulu dari banyak sumber, cari dulu orang yang kredibel untuk memastikan itu benar atau enggak. Oke. Thank you Miss penjelasannya. Salah satunya Mom and Dad, di mana kita juga bersama dengan relasi diri. Di mana relasi diri itu banyak sekali psikolog-psikolog di bidang profesional, banyak dari dari untuk klinis tumbuh kembang anak dan remaja, ada yang dewasa, ada yang keluarga, bahkan ada yang seks juga ya, bicara tentang seks, bagaimana kalian bisa mencari untuk relasi diri sendiri juga banyak sekali profesional di bidangnya. Jadi jangan diagnos sendiri-sendiri kemudian mengobati diri sendiri karena itu sangat bahaya sebetulnya ya. Kalau misalkan kita cuma tahu oh iya mendiagnos diri kita tuh lagi stres, itu nggak masalah MSD. Tapi kalau begitu udah stres itu takutnya lebih ke ini ya, misalkan mendiagnos sendiri malah bahaya ya. Betul, malah tindakannya jadi nggak pas. Jangan-jangan bukan itu masalahnya. Atau kemudian yang kedua, mekanisme tubuh kita atau pikiran kita tuh kalau lagi stres, kita memang tersetting untuk tidak netral atau tidak objektif. Jadi kalau kita lagi banyak masalah banget, seeking for help akan membantu kita buat mengurai. Karena kalau lagi stres kita biasanya nggak lihat tuh angle-angle secara objektif. Itu memang mekanisme yang sudah terberi gitu ya. Nah, bicara tentang sudut pandang, jadi saya mendengar tentang sudut pandang ya. Nah ini hari-hari ini baru aja kayak gitu. Saya punya teman kayak gitu. Mungkin saya nggak share namanya, masalahnya apa gitu. Dia tuh stres karena ya ini berhubungan dengan anak. Karena dia adalah seorang orang tua yang memang benar-benar aware sama anak-anaknya, kesehatan anak-anaknya, dan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang datang ke dia. Oh anakmu ini kenapa belum bisa ini? Oh anakmu ini nggak bisa diam. Oh anakmu ini. Dan bahkan dia kalau pergi ke beberapa tempat yang mungkin saya nggak bilang itu bukan profesional atau enggak, tapi kan kadang ada yang beberapa yang tenaga yang seharusnya tidak diizinkan untuk melabel anak, tapi kayak ini kayaknya ada ininya kayak gitu. Saya nggak nyebutin ada special need-nya kayak gitu. Kayak gitu kan kadang kasihan juga ya orang tua yang mungkin seharusnya mereka nggak paham. Kalau kita udah paham ya, misalkan kalau dari tenaga profesional kan pasti paham kayak gitu, tapi kan ada beberapa yang memang seharusnya tidak boleh melabel, tapi kemudian mungkin ada ininya label, tapi kan mau nggak mau omongan itu bisa masuk ke dalam pikiran orang tua ya. Nah itu juga pengaruh kan karena segini, teman saya ini jadi akhirnya curhat banget ya, jadi penasaran banget. Jadi setelah bilang tentang sudut pandang, jadi teman saya ini jadi akhirnya kepikiran terus dengan omongan orang itu. Jadi akhirnya dia nggak bisa tidur, Miss. Nggak bisa tidur, dia stres sendiri, dia ngeliatin anaknya nangnya sendiri. Jadi dia kayaknya akhirnya menyalahkan diri dia sendiri, akhirnya stres. Sampai akhirnya telepon sama saya ngobrol kayak gitu. Nah yang seperti itu tuh gimana ya, Miss? Ya ini banyak banget terjadi seperti ini juga ya. Jadi nggak cuma di case tadi aja, tapi apapun yang masuk ke kepala kita akan diproses. Jadi sebelum itu masuk kita pun perlu berhati-hati. Kita consume apa sih, info apa sih? Apakah ini sudah info yang paling kredibel? Atau sebenarnya ada orang yang jauh lebih tahu? Atau mungkin kenapa sih kita harus datang ke profesional atau expert? Karena dia belajar misalkan ya tentang hal itu, sehingga bisa menilai beneran kenapa-napa atau sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Jadi input itu penting banget sebelum kita proses. Input apapun yang masuk kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, bertindak tentang hal itu. Thank you banget, Miss. Berarti intinya kita boleh ya, Miss, berarti mengeblok ada beberapa omongan-omongan yang menurut kita tuh toksik, menjadikan kita negatif. Mending kita nggak usah dengar, mending tutup telinga atau menghindari itu sendiri. Betul. Dalam pertemanan juga bisa begini ya, Miss. Kan ada pertama sekarang terkenal toksik, kayak gini. Ada yang seperti itu juga bisa ya, Miss ya. Iya. Lebih baik kita membekali diri kita sendiri, tahu bagaimana sejauh mana kita bisa mengeblok ini pantas nggak untuk kita dengerin. Apakah ini bisa membuat kita stres? Itu termasuk salah satunya juga manage
manajemen untuk stres itu sendiri ya. Karena apa yang masuk ke kita pasti mempengaruhi mental kita. Oke, nah sekarang gimana Miss? Kita kan udah tahu kalau misalkan belajar tentang manajemen stres itu bagaimana. Nah, kalau misalkan untuk orang-orang yang awam nih Miss, mungkin Mom ente di rumah pasti kan punya teman-teman Miss ya, punya teman yang dimana mereka stres terus dia cerita. Bagaimana Moms and Dad ini bisa membantu teman-temannya yang mungkin bukan profesional ya? Kayak mungkin gimana sih harus memberikan cara untuk membantu teman-teman yang mungkin lagi dalam kondisi stres yang levelnya nggak harus dibantu. Tentunya kalau udah tinggi pasti kan harus ke profesional. Bagaimana kita membantu teman-teman itu? Ini bagus banget. Jadi saya percaya bahwa semua masalah psikologis juga mungkin gitu ya, nggak cuma harus datang ke profesional, tapi kita bisa jadi sarana bantuan satu sama lain. Nah, sarana bantuan yang bisa dibutuhkan adalah ini singkatnya adalah mendengarkan, lihat apa yang dia rasakan gitu ya, apa yang lagi dialami. Ngedengerin itu aja kadang udah ngebantu banget loh untuk seseorang ngerasa lega. Lalu kemudian kalau kita clueless, nggak tahu nih mesti gimana gitu ya, kita bisa mulai ajak dia atau menawarkan bantuan ke dia. Oh, kira-kira di situasi ini kamu perlu aku dengerin aja, atau perlu denger solusiku, atau perlu aku temenin ke psikolog, atau kamu mau nenangin diri dulu aja sambil bengong-bengong di pantai, aku temenin yuk gitu ya. Boleh juga Indonesia sama minum air minum ya gitu. Jadi kadang kita berpikir kalau kita bayangin ya, kita suka ngasih kado ke orang lain, kita berpikir dia butuh itu, padahal mungkin dia nggak butuh itu. Jadi boleh banget kita nanya, kira-kira kamu pengen aku komentarin, aku dengerin aja, aku puk-puk aja gitu ya, atau kita santai bareng aja atau gimana? Jadi boleh ya kita tanya ya Miss? Boleh banget. Nah, kalau misalkan kita lihat, oh ini udah lebih dari 2 minggu dia ups and downs terus gitu, nangis terus, atau kondisi emosional yang gak stabil, itu kemudian menjauhkan dia dari orang sekitar, bikin dia gak bisa melakukan tugas-tugasnya sehari-hari, baru kemudian kita bisa ngobrol dengan lebih serius. Aku lihat sudah sekian lama kamu ngalamin ini dan aku rasa kamu worth deh untuk merasa happy. Aku boleh nggak temenin kamu ketemu psikolog, atau aku ajak kamu ke sini, atau kamu nyamannya dibantu dengan apa? Karena aku nggak tega nih kalau lihat kamu sekian lama lagi ngalamin ups and down tapi rasanya belum lihat solusi yang paling baik gitu. Keren. Nah, Moms and Dad bener tuh apa kata Miss Amel. Oke, thank you ya Miss. Nah, gimana Miss? Tadi udah bicara tentang itu semua. Gimana caranya untuk menghindari stres? Sedangkan dalam kehidupan ini kan kita menjumpai banyak-banyak hambatan, banyak-banyak impian yang kadang kita nggak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita, kayak gitu kan. Kadang-kali juga itu membuat kita stres. Bagaimana sih mungkin ada ya tips dari Miss Amel untuk gimana caranya untuk supaya itu menghindari stres itu sering. Hindari. Sebuah fakta mencengangkan, stres itu tidak terhindarkan dari hidup kita. Iya, jadi gini, ada beberapa fakta tentang stres yang saya pegang juga yang kemudian bisa ngebantu saya regulate untuk diri sendiri juga dan klien-kliennya. Yang pertama adalah ketika kita lagi stres gitu, otak logis kita nggak bisa bekerja dan optimal. Artinya adalah cara mikir, cara melihat sesuatu, cara mengambil keputusan itu akan terganggu. Itu dia kenapa butuh manajemen stres. Kondisi emosinya harus tenang dulu sehingga kepala logisnya bisa berpikir dengan jernih. Dan ternyata ada fakta satu lagi menarik, yaitu adalah manusia kalau lagi stres secara neuropsikologi dia bukan mencari kenyamanan. Loh, kenapa? Biasanya orang stres nyari kenyamanan ya, healing atau minum air kelapa di pantai. Kenapa nyarinya ke ancaman bukan kenyamanan? Karena ternyata saking otak kita baik hati, itu ya, dia mau ngelindungin kita dengan kasih banyak notifikasi bahayanya apa aja. Jadi kalau kita terjebak overthinking dan tidak meregulasi emosi kita, stress management nggak terkelola, maka mekanisme otak kita akan bekerja kayak gitu. Dia akan kayak metal detector di gedung, ngasih sinyal bahaya terus tanpa kita pengen. Nah, ini artinya kita perlu regulate gitu. Nah, cara-caranya juga adalah kadang saya sering banget didengar mitos ya. Oh, ngatasin stres itu artinya cari aktivitas yang healing gitu. Apakah kemudian cara mengatasi stres dengan aktivitas healing? Belum tentu. Banyak sekali aktivitas healing atau menyenangkan, naikin perasaan happy itu nggak menyelesaikan masalah. Padahal
konsep stress management yang paling baik adalah dengan secara sadar kita memilih aktivitas yang membantu tujuan kita supaya lebih baik. Contoh, saya berantem dengan pasangan, terus saya kesel, saya minum boba 2 liter, 2 galon. Pokoknya sebel gitu ya, nonton film sampai berseri-seri seharian. Padahal saya tahu hati kecil saya, tujuan saya adalah berdamai. Kalau saya pengen berdamai, yang saya lakukan minum boba sama nonton, kira-kira selain diabetes, selain kita diabetes, masalahnya nggak selesai ya. Karena sebenarnya hati kita pengen atau diri kita pengen bukan itu. Jadi pertama harus tahu tujuan kita apa di situasi stres ini. Maklumi saja, jalanin aja atau lakukan sesuatu. Gitu. Jadi tujuan itu akan membantu kita untuk milih aktivitas mana yang bisa naikin energi positif kita, tapi tujuan kita nggak keganggu juga. Kalau kita misalkan ya malam-malam lagian susah tidur, check outin aja tuh keranjang semua ya. Kita mungkin happy tapi besok boncos. Gimana ya duitnya ya gitu. Jadi itu menenangkan batin tapi menguras kesehatan finansial. Jadi mengelola stres secara berkesadaran itu justru membantu hidup kita jadi lebih baik. Jadi harus memilah. Think smart ya Miss ya. Yes. Stres satu ini terus habis itu memunculkan stres baru. Iya. Oke. Benar-benar. Nah, saya jadi tertarik nih Miss. Kalau misalkan untuk stres, tadi kan dikatakan stres itu bisa menimpa ke siapapun, termasuk bayi ya Miss. Iya. Bayi, jadi kalau misalkan ternyata bayi itu juga bisa stres ya. Nah, sedangkan saya juga mau bicara tentang yang pertama kali kan untuk penyebab stres itu adalah salah satunya perubahan. Dimana kalau misalkan salah satunya adalah ibu-ibu yang baru punya anak nih Miss, ya kan? Dimana kan mereka berubah nih. Dari dulu yang masih belum gadis, mungkin body goalnya yang dapat, kemudian setelah menikah, hamil, badannya melar, kayak gitu. Itu juga bisa ya Miss ya, salah satunya menjadi kayak stres, terus habis itu bisa jadi baby blues dan lain-lain, itu bisa juga ya? Iya betul, itu dia sebetulnya sebelum itu kita belajar merencanakan gitu ya. Kira-kira hidup kita mau kayak gimana sih sebetulnya. Rencana itu membantu kita mengantisipasi perubahan apa yang bakal pasti kita jalani nih dalam hidup. Misalkan oke, saya akan menikah, saya akan punya anak. Udah ada nih perubahannya, udah pasti tahu. Nah itu kita siapin gitu ya, supaya kemudian harapannya adjustment kita bisa kita pilah gitu. Energi kita sekarang lagi besar di urusan kehamilan dan punya anak gitu. 80% saya akan fokus ke situ. 20% hal yang lain. Nah itu kemudian kita bisa kelola, komunikasikan, bisa dapat bantuan juga dari pasangan dan lain sebagainya. Kalau udah terjadi Miss, misalkan kan memang udah di planningkan semua, tapi namanya orang itu pasti kan kita nggak tahu ya. Setelah terjadi seperti ini, setelah melahirkan ternyata, ya badan gue udah melar apa segala macam, kemudian stres. Nah, apa yang harus dilakukan kalau seperti itu, Miss? Oke, yang pertama adalah kalau kita lagi punya responsibility besar, artinya lagi punya anak nih ya, baru memegang peran yang baru, kita boleh cari dukungan-dukungan profesional. Gitu supaya gini, karena mekanisme di dalam biologis kita gitu ya, kalau kita stres kita nggak objektif, itu udah pasti tuh. Jadi kita bantu untuk cari shortcut lain, ketemu profesional dan lain sebagainya untuk mengurangi kita mikirin sendirian harus gimana. Jadi ikut support group gitu, punya komunitas untuk ngobrol, saling sharing, ketemu profesional, itu membantu. Salah satunya bisa kan Miss, kalau misalkan kita mencari untuk tenaga membantu untuk bisa kita lebih bisa tuh. Betul. Moms and Dad, dimana kita bicara tentang Fall the Consultant, dimana Fall the Consultant ini ada tenaga dimana menyediakan para neni, dimana untuk membantu para mas, terutama moms newbie yang dimana ya kita tinggal di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar. Itu kan dimana kan pasti sibuk banget ya mami-maminya, mereka juga sibuk banget kayak gitu. Tapi untuk misalkan untuk new mom itu kan butuh bantuan juga. Betul. Nah, Miss, saya nanti boleh sharing juga ya untuk Fall the Consultant ini kan para neninya, terutama untuk premium neni itu mereka bersertifikasi nih. Salah satu pendidikan yang ada adalah stress management. Dimana hari ini cocok banget dengan judul tema yang saya kira kenapa ya kok neni ini diajarkan tentang stress management. Saya jadi bertanya-tanya kenapa? Kenapa ada judul tentang itu kayak gitu. Tapi ternyata pada saat kita bicara dari awal hingga akhir, saya jadi menyimpulkan, ternyata stress management itu penting banget ya Miss ya. Dimana
harus mengerti bagaimana kalau kondisi diri kita sendiri kalau nggak baik-baik aja pada saat kita merawat orang lain atau menemani orang lain atau apapun itu bisa traveling gitu ya Miss ya. Betul, iya betul. Jadi dukungan ini juga salah satu support yang ada. Selain misalkan membantu mengurus gitu ya atau mendampingi membersamai gitu, tapi juga kemudian menjaga keamanan psikologis dari orang tua yang lagi beradaptasi juga gitu. Jadi salah satu bentuk dukungan psikologis yang sangat bisa dilakukan. Oke, jadi penting banget ya stress management tuh moms and dad, penting banget stress and management itu benar-benar kita harus tahu. Seperti topik yang kemarin kalau moms and dad ngikutin kemarin tentang bicara tentang tidak ada sekolah untuk orang tua, Miss. Kita kemarin bicara tentang itu di mana ada bukunya tidak ada sekolah untuk jadi orang tua. Itu bukan berarti yang mungkin pasangan baru yang belum punya anak kayak gitu nggak bisa beli buku ini. Bisa sekali karena buku ini bicara tentang banyak sekali yang mengajarkan tentang emosi-emosi, bagaimana harus memanage emosi itu sendiri. Oke, kalau misalkan nih Miss dari background orang tua ini menarik karena sering kali seperti ini. Kalau misalkan new parent yang dalam dengan zaman yang generasi yang baru kayak gitu, kalau misalkan kita sharing dengan orang tua yang sebelumnya bicara kayak ini, dulu nggak apa-apa ada yang seperti ini kayak gitu kan. Sekarang kenapa kayak gini, kamu jangan paksakan anak seperti ini. Nah seperti itu kan jadi membuat stres juga untuk para parent saat ini ya. Kalau seperti itu gimana Miss tips and triknya kalau misal atau menghadapi yang seperti itu? Nah udah ya. Oke, jadi yang pertama adalah pasti kita yang paling tahu dan udah mikirin ya kita tuh maunya seperti apa sih sama anak kita, atau kemudian mana sih yang perlu kita dengar dan enggak. Masukan-masukan itu yang diberikan oleh orang sekitar sebetulnya boleh diberikan, tapi kita olah lagi mana sih sebetulnya yang memang baik dan saya mau jalankan di parenting saya ini gitu. Ada beberapa cara-cara untuk membantu supaya kita bisa tetap jalanin apa yang kita pengen tapi nggak melukai orang lain. Karena biasanya ya kalau orang tua udah ngomong kayak gitu kita jadi aduh kalau nggak diikutin gimana ya gitu ya. Kalau misalkan serba salah gitu ya. Kalau orang tua sendiri kan bisa enggak, tuh beda sama. Tapi kalau mertua nggak ada gitu ya. Iya, enak gitu. Dan kita perlu pahami juga masukan dari orang lain itu bergantung seberapa mereka punya informasi juga gitu. Jadi supaya tidak menajamkan konflik yang ada dalam pengasuhan, kita bisa bilang, oh gitu ya Mam, oh gitu ya Pap, iya aku kemarin baca A, B sama C, jadi aku pahami tentang ini, aku coba apply kayak gini. Mungkin jangan-jangan masalahnya adalah beda memori, beda database. Yang satu database-nya yang di masa lalu, yang keterpaparannya belum banyak gitu ya, risetnya juga belum sebanyak pada saat ini. Yang kita pakai adalah database 10 tahun terakhir. Jadi kita perlu pahami, jangan ngegas dulu, jangan-jangan database-nya beda ya. Nah itu penting banget tuh, keren banget tuh. Moms and dad bisa ditiru dengan ucapan-ucapan positif yang seperti itu, tidak melukai perasaan orang tua atau sekalipun itu mertua, tidak melukai perasaan mereka, tapi karena sebagai new parent dan belajar melakukan research, berarti mereka juga seharusnya wah keren juga nih ya anak saya, anak kami, menantu kami ternyata melakukan research untuk supaya menjadi orang tua yang baik itu seperti apa kayak gitu. Wah keren banget, itu boleh dicontoh tuh moms and dad di rumah kayak gitu, itu penting banget. Oke, nah sekarang boleh nggak dikasih tips and tricks Miss? Kan ada beberapa memang orang tua mempunyai background masing-masing ya. Ada single mom, ini juga yang broken home, yang seperti itu. Bagaimana mereka membonding dengan anak supaya mereka itu juga anak ini merasa nyaman dan mereka nggak merasa stres. Karena memang jujur karena kita nggak bisa ya mengatur situasi dan kondisi yang memang selalu mulus. Iya loh. Terkadang anak bisa mendengar orang tua bertengkar atau bagaimana orang tua bisa mungkin pada saat mungkin kondisinya capek, kemudian pada saat anak datang pengen main ternyata menolak. Mungkin bagi orang tua itu biasa. Nah bagi anak mungkin aku sudah menunggu 1 harian penuh kayak gitu. Bahkan ada mungkin anak-anak yang tanya waktu papa mama itu berapa, mungkin bisa aku beli dan sedih banget ya yang lain. Nah boleh nggak kasih tips and trick gimana membagi waktu untuk mereka orang tua ini dalam pas bekerja juga supaya anak-anak juga nggak stres itu Miss. Boleh nggak kasih tips and triknya? Kan harus bicara tentang family juga kan. Oke. Ya jadi semua manusia dari kecil, anak-anak kita pun gitu ya sampai kita dewasa itu secara psikologis hanya mencari 4 hal.
yaitu bagaimana dia dicintai, dipahami, didengarkan gitu ya, dan juga to be seen, to be loved, to be heard, to be understood. Ya, hanya 4 hal itu yang dicari. Nah, anak-anak, karena anak-anak bergantung sama orang tua, mereka mencarinya atau memenuhinya 4 hal ini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah sering ngecas baterainya mereka dengan 4 hal ini. Memang kadang-kadang hidup tuh nggak mulus ya, kadang-kadang ada-ada aja gitu yang bikin kita nggak bisa sepenuh hati melakukan hal itu. Yang kedua adalah kita perlu lihat setiap manusia itu kayak handphone kita deh. Ujung chargernya itu beda-beda. Jadi ada yang dicas ketika main sama orang tuanya, ada yang dicas ketika diajak ngomong, ada yang dicas ketika orang tuanya ada aja di samping dia tanpa ngajak ngobrol dan lain sebagainya, atau hadiah dan lain sebagainya. Kita perlu lihat kira-kira anak saya chargerannya nih tipe yang mana ya. Itu, dan kita fokus untuk ngecas cinta kasih kita lewat chargeran itu. Dan kemudian yang ketiga adalah connection before correction sama diri kita. Kita terhubung juga sama diri kita bahwa kita bukan orang tua sempurna dan gak mungkin sempurna. Dan selalu berpatokan untuk sempurna itu udah jebakan mental pertama. Jadi kalau kita dalam hidup, dalam ngupain apapun, semua hal dalam hidup konsepnya adalah kontrak upaya. Kita ngupain yang terbaik, tapi hasilnya belum tentu. Ya, jadi ketika kita perhatikan upaya bahwa itu udah upaya yang terbaik dan kita sudahlah, nggak apa-apa. Someday ketika kita nanti jelasin sama anak gitu, mereka akan mulai mengerti bagaimana orang tuanya mengasihi mereka dengan keterbatasan yang dimiliki pada saat itu. Mereka akan mengerti nantinya. Wow, it's okay, that's full. Penerimaan lebih tepatnya ya. Pada saat kita menerima, moms and dad, benar, pada saat kita menerima kondisi kita, situasi kita berdamai dengan diri kita sendiri. Stres itu memang selalu akan ada, tapi di mana itu tergantung respon dengan sudut pandang kita bagaimana ini. Okay, thank you Miss for sharing. Miss is a wonderful message and a wonderful sharing for today. Thank you, it's so very touchful. So much ya moms and dad. Setuju kan dengan Listia? Hari ini sharingnya luar biasa banget kayak gitu. Oke, nah moms and dad, hari ini saya juga mau memberikan kabar sukacita. Oke, dari Flow the Consultant, dimana kalau misalkan moms and dad melakukan transaksi di bulan ini, banyak sekali akan ada promo-promo yang bermunculan. Yang pertama, siapa nih moms and dad yang mau ke Bali? Nah, semuanya berasal dari Bali, sampai salah. Yang pertama, voucher 15% untuk pergi ke Bali Zoo. Excited. Kemudian yang kedua, free entry tiket senilai 150.000 dari Kana. Yang ketiga, free chocolate box dari Heavenly Chocolate. Tin, mana Tin? Tolong ditunjukkan biar moms and dad percaya nih, mana? Nanti moms and dad bisa dapat coklat Heavenly Chocolate dari Bali, didatangkan khusus dari Bali untuk moms and dad di rumah yang melakukan transaksi di bulan ini, Natal dan Tahun Baru. Nah, ini kalau misalkan moms and dad mengikuti kemarin podcastnya juga sudah bicara tentang Heavenly Chocolate, di mana ownernya sendiri yang berbicara bagaimana kualitasnya, bagaimana coklatnya, bagaimana taste-nya. Saya juga sudah mencoba, it's amazing. Jadi yuk buru. Berikutnya juga ada diskon lagi up to 50%, 50% Bali Sea Walker. Nah, kalau misalkan cuma scuba atau misalkan cuma jalan-jalan itu udah biasa, itu nggak terlalu ini adrenalin. Kalau berjalan di dalam dasar laut itu sensasi luar biasa. Ayo, mari silakan ikut. Nah, yang terakhir but not least, kita juga punya buku berjudul ada Tidak Ada Sekolah Untuk Orang Tua, yang ditulis dari teman saya sendiri namanya Anastasia, di mana beliau adalah psikolog klinis anak dan remaja, di mana dia menulis itu benar-benar dengan hati dan benar-benar sharing di situ. Moms and dad bisa tahu bagaimana cara menanggulangi stres, bagaimana caranya untuk mengenal stres, bagaimana menjadi seorang parent yang tidak menyalahkan diri sendiri tapi harus tetap lebih survive dan akhirnya bisa cari yang terbaik untuk para buah hati anak-anak di rumah moms and dad. Oke, nah saya mau kasih challenge nih.
Nah, challenge-nya apa ya? Challenge-nya adalah seperti ini. Kira-kira Moms and Dad mau diberikan masukan-masukan apa lagi nih? Narasumber-narasumber yang seperti apa yang mau Moms and Dad yang kami hadirkan di sini? Silahkan komen di bawah ini, nanti komen, Miss aku mau yang ini dong, Listia tolong ini dong, tolong ini. Dan silahkan, semakin banyak masukan, kami akan tertantang untuk mencari, untuk memberikan yang terbaik untuk Moms and Dad. Oke. Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa follow sosial media kita @FallTheConsultant, @PremiumNanny, dan juga @Adriana Amalia sebagai narasumber hari ini. Hanya 3. Adriana ya Miss ya. Ya benar. Amalia. Oke, jangan salah ya. Mungkin nanti bisa ditulis di bawah ini supaya Mom and Dad juga nggak salah. Jadi kalau misalkan ngikut follow, nanti boleh tanya-tanya DM nih. Kira-kira harus seperti apa? Mungkin kalau seperti ini kan nggak bisa ya tanya secara langsung. Personal ya. Mungkin secara personal boleh. Dan jangan lupa kalau Moms and Dad yang mau mencari untuk para premium nanny kita, Moms and Dad bisa menemukan di find.falltheconsultant.find.premium nanny. Semua di situ ada, dari mulai nama neninya, pengalamannya, gimana karakternya, gimana, di situ semuanya ada dan secara jelas ada katalognya. Dimana ini pinginnya seperti ini di situ semua ada tertulis. Oke, sekian buat hari ini. Selamat jumpa lagi sampai di episode berikutnya. Dadah, sehat selalu ya guys. Mom and Dad love you. Bye bye. Bye. Thank you.